Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirina wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin, muslimat di mana saja kalian berada, kajian matan takrib ya. Saat ini sampailah pada pertemuan yang ke-15. 15 ya? Ya. Kita akan mengkaji syarat ya. Kalau kemarin pada pertemuan yang ke-14 kita mengkaji syarat wajib ya, sholat, yaitu orang Islam ya, berakal, balik, dan itu mukallaf gitu. Nah, sekarang kita akan membahas syarat sahnya sholat ya. Nanti sampai mana tergantung waktu gitu ya. Ya, para santri sekalian perhatikan tolong ya. Ada parihah. Ini parihah ini mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ya, pakih santri Trend Science yang ada di Sragen, kemudian El Pais santri di MBS Pleret ya, dan ini yang mukriah ya, yang membacakan ini Tehrani ya, ini alumni Pondok Modern Darussalam ya. Nah, silakan Tehrani, sekarang halaman yang ke berapa? 13. Ya, para santri silakan halaman ke-13 ya. Mitra yang tidak punya kitabnya ada di layar, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Faslun. Ini adalah pasal. Wasyaro itu sholati. Syarat-syarat sholat. Wa-nya tidak harus diterjemahkan. Ya, wasyaro itu sholati. Syarat-syarat sholat. Qobla dukhuli fiha ya, qobla sebelum, dukhuli fiha masuk, pihak ke dalam sholat itu, khomsatu asya'a ada 5 perkara ya. Ingat apa bedanya sih syarat dengan rukun ya? Syarat itu harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat itu gitu. Kalau rukun itu harus ada pada waktu sholat itu gitu. Nah, yang sebelum itu apa? Ada 5 ya. Yang pertama toharatul a'dha'i, suci anggota badan ya, sucinya anggota badan, minal hadasi wan najasi, dan najis ya.
Toharatul a'do, sucinya anggota badan, ya, minal hadasi, dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, ya, wan najasi, dan najis, baik najis mukhaffafah, najis mutawasitoh maupun najis mughalladoh gitu. Ya, itu yang pertama. Ya, bersihnya anggota badan dari hadas dan najis. Lalu yang kedua, wasatrul aurati, dan menutup aurat. Ya, wasatrul aurati, dan menutup aurat, itu yang kedua. Bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Ya, bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Lalu yang ketiga, wal wukufu, dan berdiam. Wakopa itu diam atau berhenti. Ala makanin tohirin, ya, di atas tempat yang suci. Ala makanin tohirin, di atas tempat yang suci. Wal ilmu, dan mengetahui, bidukhulil wakti, ya, terhadap masuknya waktu sholat. Wa istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat, itu yang kelima ya. Wa istiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat, ya. Wa yajuzu tarkuhu, ya, tarkuhu. Wa yajuzu tarkul kiblati, dan boleh apa? Tarkul kiblati, meninggalkan menghadap kiblat. Fi halataini, dalam dua keadaan. Fi halataini, dalam dua keadaan. Fi syiddatil khaufi, dalam ketakutan yang sangat, atau sangat takut, dalam keadaan sangat takut. Syiddah itu sangat, al khaufi takut, sangat takut, ya, takut banget. Nah, gitu bahasa orang orang Jawa, ya. Terus yang kedua, wafin nafilati, dan dalam sholat nafilah atau sholat sunat, ya, di luar sholat rawatib gitu. Pisapari, dalam perjalanan, ala rohilati, di atas kendaraan. Begitu ya. Nah, jadi diulangi, wasaro itu apa tadi? Wasaro itu sholati, syarat-syarat sholat, qobla dukhuli fiha, sebelum masuk dalam sholat. Khamsatu asya, ada 5 perkara. Nah, jadi saya ulangi lagi penjelasannya, bahwa yang dikatakan syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan satu yang fardu. Itu namanya syarat. Nah, kalau di dalam sesuatu yang fardu yang harus kita penuhi, itu namanya rukun. Ya, maka sholat itu dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kita sekarang menjelaskan syarat dari sholat itu. Ada 5 perkaranya. Ya, yang 5 itu apa? Pertama, ya, toharatul a'doi minal hadasi wan najsi atau wan najasi. Bersih anggota badan dari hadas dan najis. Ya. Hadas itu hadas kecil, ya. Kalau hadas kecil itu seperti
ada yang keluar ya dari salah satu dua lubang kubul ya. Kubul itu bisa dakar atau parji ya, penis dan vagina, berupa cairan itu ya, berupa cairan ya. Cairan itu bisa air kencing, bisa madi, bisa madhi gitu ya. Wadi itu kalau terlalu kecapean nih Teh Rani, terlalu kecapean pas bangun tidur kok ada yang cipruk gitu ya, ya itu berupa lendir tapi keluarnya tidak terasa gitu, itu namanya wadi. Itu najis dan keluarnya juga hadas. Jadi barangnya itu najis, dan kalau keluar wadi itu harus berwudu. Begitu ya. Nah, yang kedua madhi. Madhi itu ya lendir juga yang keluar baik dari perempuan atau laki-laki ya, apabila timbul syahwat ya, nonton pornografi gitu, kemudian tiba-tiba ya gelisah gitu ya, ada geli-geli basah gitu ya, nah keluar lendir, nah itu najis, itu namanya madhi. Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Nabi melalui sahabat Abul Aswad Ad-Duwali. Kenapa melalui Aswad Ad-Duwali, tidak langsung aja kepada Nabi? Ali itu malu gitu ya, karena dia sebagai menantu Rasulullah kok nanya-nanya yang gitu. Dia mengatakan kuntu rojulan madzaan. Aku ini adalah laki-laki yang selalu keluar madhi. Dikit-dikit keluar madhi gitu ya. Nah, maka ditanya kepada Nabi, berwudulah dan basuhnya. Berarti itu hadas kecil ya. Dan bendanya itu juga najis. Nah, tapi kalau mani itu tidak najis gitu ya. Itu tidak najis kalau mani. Nah, kemudian air kencing. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau yang keluar itu misalnya bukan benda cair, bukan ma'iun ya, tapi misalnya ada keluar batu. Bagi yang punya penyakit kencing batu ya, itu keluar batu misalnya karena sudah mengkonsumsi kumis kucing ya, atau mengkonsumsi belalai gajah ya. Nah, itu keluar misalnya batu, bukan cairan. Nah, disebutkan yang membatalkan itu adalah ma'iun, benda cair gitu. Nah, kemudian dari dubur, katakan keluar dari dubur. Nah, ini sudah tahu semua, itu namanya hadas kecil. Nah, kalau hadas besar, haid bagi perempuan, nifas bagi perempuan, ya, kemudian iltiqaul khitanani walau lam yanjil, bertemu dua hitan walaupun tidak keluar mani ya. Asal ketemu dua hitan keluar mani itu hadas besar ya, walaupun tidak keluar mani, tidak sampai orgasme ya. Nah, kemudian keluar mani walaupun tidak melalui hubungan badan, junub namanya, itu hadas besar, itu harus mandi. Jelas ya. Jadi yang pertama, syarat sah sholat itu ya, yaitu toharotul a'doi minal hadasi wan najasi. Najis nih, najis semuanya sudah tahu, kotoran semua yang keluar ya, dari kubul dan dubur, air kencing, air ya, kotoran apapun itu termasuk najis kecuali mani, kotoran binatang ya, bangkai, nanah, nah itu termasuk kepada najis. Tidak boleh, tidak sah sholat kalau najis
Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kotor? Misalnya di celana ada debu, ya ada tanah, itu tidak najis. Bagaimana kalau ada tai kambing? Ya, iya. Jadi disinilah berdebat ya para ulama. Kalau tai kambing itu kotor aja katanya bukan najis gitu. Yang najis itu adalah kotoran anjing atau juga kotoran babi. Nah, jadi perselisihannya di situ ya. Jadi yang najis itu dari barang yang haram, begitu. Barang yang haram itu najis itu. Nah, saudara sekalian, itu yang pertama. Penjelasan untuk yang kedua sekarang. Yang kedua apa? Wasatrul aurati. Wasatrul aurati, ya, dan menutup aurat. Artinya apa? Bilibasin tohirin. Nah, artinya kalau aurat itu terbuka, tidak sah sholatnya. Ya, perempuan auratnya mana? Seluruh anggota badan kecuali ya wajah dan telapak tangan. Jadi kalau sholat pakai baju pendek itu tidak sah sholatnya karena kelihatan tangannya gitu ya. Atau misalnya pakai rok tapi tidak pakai kaos kaki. Kenapa? Kelihatan punggung dari telapak kaki itu, punggung kaki ya, betis katakan, itu tidak sah sholatnya. Nah, dengan apa ditutup auratnya, satrul auratnya? Ya, bilibasin tohirin, dengan pakaian yang bersih. Tidak harus pakai mukena, pakai gamis aja boleh asal longgar, tebal ya, tidak ketat gitu, menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan gitu ya. Nah, itu sah pakai apa? Tidak harus pakai mukena, pakai gamis pun tidak apa-apa. Asal menutup aurat. Nah, laki-laki ya, auratnya itu ma baina surah wa rukbah. Antara pusat dengan lutut. Ya, pakai celana sontog, nah itu silakan aja, tapi mungkin kurang etis ya. Ya, sholat pakai celana sontog itu, celana yang sampai sini menutup pusat, kemudian sampai lutut, begitu aja nggak pakai baju. Sebetulnya kalau syarat minimalis itu terpenuhi ya, hanya etikanya tidak bagus gitu. Masa sholat cuman begitu? Ya, kita menghadap bupati saja pakaiannya rapi. Ini menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak rapi. Kalau Imam Malik ya, jangankan mau sholat, mau menjawab pertanyaan yang di situ ada hadis, beliau itu pakai jas dulu gitu. Jadi kalau ngobrol-ngobrol biasa nggak apa-apa pakai kaos oblong juga. Tapi kalau mau menjawab hadis itu menggunakan jas dulu, itu Imam Malik ya. Nah, tapi kalau tergesa-gesa sholatnya cuman itu ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi wasatrul aurat bilibasin tohirin, dengan baju yang bersih. Itu tidak boleh ada baju yang berdarah, celana yang berdarah, gamis yang berdarah. Jadi sekali lagi boleh pakai gamis ya, itu untuk perempuan. Warnanya boleh hijau, boleh putih, boleh hitam. Itu silakan. Tidak ada persoalan. Pada zaman Nabi, perempuan-perempuan itu banyak yang menggunakan kain yang berwarna hitam sehingga tidak kelihatan. Ya, dalam tradisi kita orang Indonesia pakai mukena yang berwarna putih. Itu silakan juga ya, mau hijau silakan, mau merah silakan, tergantung partainya ya. Ya, tergantung partainya gitu ya. Ya, silakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, wal wukufu ala makanin tohirin ya, dan wukuf berdiam di tempat yang bersih atau suci ya, bukan hanya bersih,
tapi suci. Ya, bersih itu belum tentu suci. Ya, katakanlah di lantai ini sudah dipel tapi pakainya pelnya itu ada najisnya. Nah, itu tidak suci, tapi bersih gitu. Harus suci gitu. Suci dari najis. Jadi kalau sholat di tempat yang ada najisnya itu tidak sah sholatnya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, wal ilmu biduhulil waktu, ya, mengetahui masuknya waktu. Jadi kalau ragu-ragu jangan, baik itu bulan puasa atau bulan bukan puasa, sholat juga begitu. Ya, ini misalnya saya ini perasaan ini sudah masuk waktu zuhur, ya. Ini masuk atau belum, ya? Nah, saya tidak bisa melihat jam itu bagaimana. Saya tidak bisa melihat HP. Yang akurat itu kan waktu yang ada di HP. Ya, karena sudah terhubung dengan satelit itu. Kalau jam dinding itu belum tentu. Nah, harus tahu bahwa masuk waktu sholat itu sudah masuk. Kalau belum, tidak sah sholatnya Teh Rani. Ya, ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tunggu dulu. Biasanya saya itu telepon dulu gitu, ya. Ya, kalau saya dalam keadaan sendiri, ya, tidak ada siapa-siapa di rumah. Nah, saya ragu ini sudah asar atau belum. Karena di tempat-tempat tertentu itu jarang sekali dengar adzan, ya. Di Bali misalnya kan. Tapi kalau di Garut ini di tempat saya kiri kanan ada masjid, adzan itu bersaut-sautan, ya, antara satu masjid dengan masjid yang lain. Itu diketahui masuknya waktu sholat. Tapi di daerah tertentu yang kita tidak tahu apakah sudah masuk waktu sholat atau belum, nah itu jangan, tunggu dulu sudah yakin masuk waktu sholat, baru kita melaksanakan sholat. Kalau saya telepon dulu ini, ya, kepada anak saya atau kepada saudara, ini sudah duhur belum? Nah, seperti itu, ya. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Wa istiqbalul kiblati, ya, menghadap kiblat. Di sini tidak disebut menghadap Ka'bah, ya, tapi menghadap kiblat. Nah, kiblat kita itu yaitu Ka'bah dan di sekitarnya. Nah, saya misalnya sholat menghadap ini saya menghadap utara ini, ya, utara atau selatan, ya. Berarti di sana ada Laut Kidul, ya, ada Nyai Roro Kidul. Nah, ke sebelah sana nih, sana itu kiblat, ya. Tapi apakah arah kiblat itu akurat? Enggak, saya itu. Yang penting kita sudah berupaya menghadap kiblat, ya. Nah, itu sudah sah sholatnya, gitu, ya. Walaupun dalam kenyataannya belum tentu tepat, ya, menghadap kiblat itu. Ada yang lucu, ya, Teh Rani, di Suriname. Tahu kan Suriname, ya? Suriname itu di Belanda, dekat Belanda. Nah, itu dulu kan orang-orang Jawa itu datang ke sana. Namanya orang Jawa, tapi namanya Robert Paino. Ya, Robert Paino, ya, atau Elizabeth Tukinah gitu, ya. Nah, itu di sana ada masjid yang berseberangan jalan. Yang satu menghadap ke barat, yang satu menghadap ke timur. Ya, tidak bertengkar. Kenapa? Kenapa menghadap ke barat? Dulu katanya di Jawa, kalau sholat itu kan menghadap ke barat. Nah sekarang kalau di Belanda, kiblat itu kan ada di timur. Nah, jadi ada yang di timur, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Nah, nanti pertanyaannya, kalau sholat menggunakan pesawat yang berbeda, yang satu menggunakan, ya, Saudi Airlines, yang satu menggunakan Garuda misalnya.
Ya itu ikut yang mana arah kiblatnya begitu ya. Itu harus dibahas dalam ilmu fikih gitu. Jadi seperti itu kiblat itu. Wa istiqbalul kiblati ya menghadap kiblat. Terus Wa yajuzu tarkul kiblati wa yajuzu tarkul kiblat dan boleh meninggalkan arah kiblat. Ya. Dalam fi halatain ini dalam dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khawfi fisiddatil haub dalam takut yang yang sangat gitu. Misalnya sedang gempa nih, gempa Turki dan Suriah gitu ya. 7,8 magnitudo skala Richter gitu ya. Nah, itu dalam keadaan begitu kita sedang sholat. Nah, sedang sholat baru rokat pertama, sholat duhur, katakan goyang. Ya nggak apa-apa, lari cepat itu mau ke arah utara, selatan, timur, barat, silahkan. Nah, ini saya punya pengalaman ketika sedang gempa bumi di Bantul ya tahun 2006 kalau nggak salah ya. Di Bantul itu 2006, yaitu gempanya itu. Nah, pada waktu gempa bumi di Bantul terjadi tsunami, saya itu sedang berada di Solo, ya di sebuah hotel, masih di hotel kan karena ada acara waktu itu. Nah itu bergoyang, saya mau lari, orang sudah pada tidak ada di lantai 3. Ya akhirnya saya pasrah, ya. Nah itu dalam keadaan begitu itu boleh ya kita kita sholat tarkul kiblah, tidak menghadap kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, wafin nafilati dan dalam sholat nawafil, misalnya sholat sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, ya itu silahkan. Ya ketika berada di kendaraan kita menghadap kemanapun, ya, terus gimana? Pisapari dalam perjalanan ala rohilati di atas kendaraan. Ya kalau zaman dulu mungkin ontanya ke timur, kita ikut ke timur. Ontanya ke barat, kita ikut ke barat. Kalau pakai keledai, ya keledai itu kalau sekarang sama dengan sepeda motor. Untuk jarak dekat pakai keledai, untuk jarak jauh pakai unta. Kalau untuk perang pakai kuda gitu ya, pakai kuda. Nah kalau sekarang, zaman sekarang, mobil-mobil yang ada di sekitar saya itu tetangga-tetangga, ada yang pakai Pajero, ada yang pakai Avanza. Nah ini mobil sejuta umat. Ya, ada yang pakai Kijang kapsul, apa namanya tuh? Ada yang belum disebut nih, semua merek harus disebut ya. Tadi Mitsubishi sudah, Suzuki sudah, Toyota, ya Daihatsu, Grand Max ya, dan lain-lain, itu harus adil ya. Nah itu kemana saja menghadap itu boleh. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sholat wajib begitu ya? Ya saya sedang ke Yogyakarta, naik bis umum. Nah, apakah boleh saya sholat di kendaraan? Ya tadi kalau menurut mazhab Syafi'i, yang boleh itu hanya sholat sunat aja. Ya, tapi kalau mazhab yang lain itu boleh dalam sholat fardu juga. Ya, bahkan ada kawan-kawan ini Tehrani, ya rombongan yang menjadi imamnya supirnya, jamaahnya itu para penumpangnya. Nah itu silakan aja, yang namanya fikih kan berbeda paham itu biasa ya.
Jadi yang fardu juga berdasarkan ayat fa aina ma tuwallu fasama wajhullah, walaupun tafsirnya beragam juga ini. Nah, silakan untuk katakanlah pendapat yang ringan dalam keadaan tertentu, silakan saja di kendaraan, misalnya jamaah haji ya, dari Cengkareng itu kan sampai ke Madinah, pengalaman saya kan begitu ya. Dari Cengkareng ke Madinah kan tidak transit dulu 9 jam gitu. Ya sholat saja, sholat wajib di kendaraan itu, di pesawat itu silahkan ya. Itu tidak apa-apa. Nah, dari Jeddah ke Cengkareng itu juga tidak berhenti, tidak transit, tapi langsung itu juga silahkan ya. Untuk melaksanakan sholat wajib. Jangan sampai sholat wajib itu ditinggalkan di kendaraan sekalipun. Nah, itu laksanakan saja sholat ya. Ada beberapa kasus pada zaman Nabi ketika berada di lautan ya. Zaman Nabi ayah di lautan begitu, apakah di Mekah ada ya. Di Jeddah itu kan ya, itu laut merah itu ya. Sangat enak sekali, adem di situ ya. Nah, jadi bisa sholat tanpa menghadap kiblat dalam kondisi-kondisi tadi, dalam perang, dalam keadaan takut, dalam keadaan tadi di kendaraan, yang kendaraan itu tidak berada dalam kendali kita, begitu ya Teh Rani? Ya, tidak bisa kita nyetop pilot. Ya, berhenti dulu, transit dulu, mau sholat nggak bisa ya. Atau misalnya naik bus, itu saya sering pergi jauh ya. Naik bis dari Bandung ke Medan atau ke Padang, atau bahkan saya pernah pergi ke Surabaya gitu ya. Nah, itu bukan dalam kendali saya, maka saya boleh sholat fardu dalam kendaraan. Nah, seperti itu saudara sekalian, itu yang berkaitan dengan syarat sah sholat. Ada berapa menit ini? 31. Iya saudara sekalian, kalau ditambah terlalu lama mungkin setelah itu rukun sholat ini banyak ya, jadi perlu waktu yang cukup. Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang ke-15 ini. Insya Allah pada pertemuan yang ke-16 kita akan membahas rukun sholat ya, supaya cukup waktunya, nggak lama-lama kalau begitu ya. Itu saja, terima kasih ya. Nusrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.